georeferencing merupakan proses pemberian georeferensi atau referensi geografis pada suatu layer data spasial. Georeferensi atau referensi geografis kadang kita kenal juga sebagai koordinat. Georeferencing dilakukan hal ini karena sebagian data spasial atau sebagian sumber data spasial kadang belum memiliki referensi geografis. Proses georeferencing biasanya dilakukan atas data spasial yang berwujud raster, apakah itu citra satelit, peta hasil scanning, maupun peta yang kita download dari internet. Georeferencing yang kita lakukan pada citra satelit kadang dikenal juga dengan istilah koreksi geometrik atau rektifikasi. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan georeferencing adalah tentu saja menambahkan data raster itu ke dalam aplikasi ArcMap. Di sini saya akan menggunakan tombol Add Data untuk menambahkan sebuah data raster yang akan kita georeferencing. Dalam tutorial ini akan dicontohkan layer data yang akan kita georeferencing adalah peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki format JPEG. Sekarang akan saya klik peta DIY JPEG ini, kemudian saya klik Add. Di sini muncul kotak dialog konfirmasi unknown spatial reference yang menandakan bahwa referensi spasialnya belum diketahui, yang berarti kita harus melakukan proses georeferencing atas layer ini. Sekarang akan saya klik OK. Ada dua syarat utama agar kita bisa melakukan georeferencing pada suatu sumber data spasial. Syarat yang pertama adalah diketahuinya kerangka dasar sistem koordinat dari layer tersebut, yang dalam contoh ini adalah sistem koordinat UTM WGS 1984 zona 49S. Nah, misalnya sistem koordinat ini tidak diketahui, tentu saja kita bisa mendefinisikan sendiri mengikuti koordinat yang tampil pada peta. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah adanya titik kontrol. Titik kontrol adalah wilayah-wilayah tertentu pada layer informasi spasial yang sudah diketahui koordinatnya dengan pasti. Jika yang akan di georeferencing adalah sebuah peta, tentu saja grid atau tick mark dari peta itu dapat kita jadikan sebagai titik kontrol. Pada contoh ini kita bisa melihat bahwa perpotongan grid koordinat ini memiliki koordinat 400.000 meter timur dan sekian meter utara pada sistem koordinat UTM. Tick mark ini nantinya akan kita jadikan sebagai titik kontrol dalam proses georeferencing. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah mendefinisikan sistem koordinat sesuai dengan sistem koordinat yang kita ketahui dari layer yang akan di georeferencing. Untuk mendefinisikan sistem koordinat dilakukan melalui menu Data Frame Properties. Untuk membuka kotak dialog Data Frame Properties, caranya double klik pada tulisan layers ini atau klik kanan pada tulisan layers ini, kemudian pada menu yang muncul pilih Properties. Nah, ini adalah kotak dialog Data Frame Properties. Untuk mendefinisikan sistem koordinat akan kita klik tab Koordinat System. Nah, di sini ada daftar atau list sistem koordinat yang mungkin nantinya akan kita terapkan pada layer yang akan di georeferencing. Geographic Coordinate System jika layer yang akan di georeferencing memiliki sistem koordinat geografis. Sedangkan Projected Coordinate System digunakan jika layer yang akan di georeferencing memiliki sistem koordinat terproyeksi, misalnya UTM. Nah, dalam hal ini yang kita pilih adalah Projected Coordinate System, kemudian UTM. Kita sesuaikan datum geodetiknya yaitu menggunakan WGS 1984, kemudian Southern Hemisphere, dan kita pilih zona 49S. Nah, sebelum sistem koordinat ini didefinisikan pada layar ArcMap, pada bagian status bar di sana ada keterangan unknown units, yang berarti satuan dari koordinatnya belum diketahui. Sekarang setelah kita terapkan pengaturan sistem koordinat, karena yang dipilih adalah UTM, maka satuannya adalah meter. Seandainya yang dipilih geographic coordinate system, maka satuannya biasanya adalah decimal degrees. Nah, setelah kita mendefinisikan sistem koordinat, langkah berikutnya adalah menempatkan titik kontrol pada layer yang akan di georeferencing. Minimal diperlukan 4 titik kontrol.
Nah, akan tetapi lebih banyak tentu saja lebih baik. Misalnya saja pada citra satelit biasanya diperlukan sekurang-kurangnya 10 atau 20 atau bahkan lebih titik kontrol. Untuk menempatkan titik kontrol, kita harus menampilkan toolbar georeferencing terlebih dahulu. Nah, pada toolbar georeferencing, pastikan target layer atau raster yang akan di georeferencing adalah peta DIY JPG. Nah, hal ini dilakukan kalau pada layar ArcMap ditambahkan lebih dari satu data raster. Nah, ini untuk kehati-hatian saja. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan zoom ke salah satu titik atau daerah yang akan kita jadikan sebagai titik kontrol. Misalnya saja saya akan memulai dari sini. Nah, perpotongan garis ini memiliki koordinat 400.000 meter timur dan 9.150.000 meter utara. Agar hasil georeferensi lebih akurat, sebaiknya kita zoom in lebih besar lagi. Nah, tentu saja sebelumnya kita harus mencatat dulu koordinatnya atau kalau bisa ya menghafalkan koordinat XY-nya. Nah, setelah perpotongan garis ini terlihat dengan jelas, kita akan menempatkan titik kontrol dengan menggunakan tombol Add Control Points yang ada pada toolbar georeferencing. Nah, perhatikan caranya. Yang pertama akan saya klik dulu. Setelah saya klik tombol Add Control Point, panah mouse akan berubah menjadi tanda plus. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh sembarangan mengklik, karena dimanapun kita mengklik, maka di sana akan ditempatkan titik kontrol. Misalnya saja saya secara tidak sengaja saya mengklik di sini. Nah, ini tentu saja kesalahan titik kontrol. Maka untuk membatalkan, saya akan klik kanan, cancel point. Nah, titik kontrol yang benar adalah persis di tengah perpotongan garis atau tick mark ini. Saya akan arahkan ke tengah, harus pas dulu, kemudian klik kiri satu kali tanpa menggeser mouse, langsung klik kanan. Nah, di sini muncul menu shortcut, ada input XY, kemudian di bawah ada cancel point dan ada input DMS. Jika kita ingin membatalkan, maka tentu kita pilih cancel point. Jika yang kita georeferensi atau koordinat yang akan kita entry adalah koordinat UTM, yang akan kita pilih adalah input X dan Y. Jika koordinat yang akan kita masukkan adalah koordinat geografis lintang bujur, maka yang kita pilih adalah input DMS. DMS ini adalah degrees minute second atau derajat menit detik. Nah, karena layer yang akan kita georeferensi memiliki sistem koordinat UTM, maka kita pilih input XY. Kita masukkan koordinatnya sesuai dengan yang tadi kita lihat pada peta 400.000. Ini biasanya memasukkannya tanpa titik, tanpa koma, kemudian 9.150.000. Oke, nah normalnya biasanya peta akan menghilang dari layar ArcMap hari ini karena terjadinya penyesuaian koordinat. Nah, ini bukan suatu masalah, kita tinggal klik tombol Pull Extend pada toolbar Tools. Ini dia, satu titik kontrol sudah berhasil kita tempatkan pada layer yang kita georeferensi. Minimal 4 titik kontrol, tinggal 3 lagi. Misalnya saja titik kontrol kedua akan saya tempatkan di sini. Sebelumnya saya harus mencatat atau mengingat dulu koordinat dari titik kontrol itu. Ini X-nya adalah 400.000, Y-nya 9.125.000. Prosesnya sama seperti tadi. Oke, saya akan bikin titik kontrol berikutnya. Misalnya saya ambil titik di bagian ini. X-nya adalah 475.000. Tinggal perlu satu titik kontrol lagi. Misalnya saya ambil di sini.
Nah, sekarang saya sudah berhasil membuat 4 titik kontrol. 4 ini adalah jumlah minimal, tentu saja saya bisa menambah titik kontrol. Nah, cuma dalam tutorial ini akan kita contohkan 4 titik kontrol saja. Hal lain yang harus diperhatikan adalah titik kontrol itu tidak boleh terkumpul atau mengelompok hanya di salah satu sudut layer saja. Diusahakan sebaik mungkin agar tersebar di dalam layer. Misalnya saja satu di sini, di sini, di sini, kemudian di sini. Setelah terbentuk titik kontrol, selanjutnya saya akan mengevaluasi hasil penempatan titik kontrol, apakah akurat atau tidak. Nah, untuk mengevaluasi, kita bisa mengklik View Link Table. Nah, perhatikan di kotak dialog atau di panel link ini bisa kita lihat hasil penempatan titik kontrol. Di sini ada total root mean square atau RMS error. Di sini ditunjukkan angka 1,749 sekian. Menurut teori, seharusnya apabila nilai RMS error kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau lebih dari 0,5, maka proses georeferencing harus dilakukan ulang. Proses penempatan titik kontrol harus diulang lagi. Nah, hal itu karena kalau RMS-nya ini terlalu besar, berarti error posisi juga besar. Makin mendekati 0, nilai RMS error ini makin mendekati 0, berarti hasil penempatan titik kontrol kita makin akurat. Nah, untuk menghapus titik-titik kontrol, kita tinggal klik titik yang diinginkan, kemudian kita klik tombol delete link. Nah, tetapi dalam tutorial ini saya tidak akan menghapus titik kontrol, kita anggap saja hasilnya adalah akurat. Sekarang saya tutup panel link. Langkah terakhir adalah saya akan mengupdate georeferencing. Kenapa harus diupdate? Karena sebelum diupdate, hasil penempatan titik kontrol ini tidak akan tersimpan, sehingga ketika saya menutup aplikasi ArcMap, kondisi layer akan kembali seperti semula, seperti pada saat kita belum melakukan georeferencing. Sekarang akan saya klik menu update georeferencing. Adanya di toolbar georeferencing pada tombol georeferencing. Sekarang akan saya klik ini. Nah, layer ini sudah tergeoreferensi secara permanen. Bisa kita lihat. Untuk membuktikan, kita arahkan saja panah mouse ke salah satu tick mark. Nah, misalnya saya arahkan ke sini, maka koordinat yang tampil di sini tidak akan jauh beda dengan yang tampil di sini. Perhatikan. Nah, setelah kita melakukan georeferensi pada suatu layer data raster, tentu kita bisa melakukan proses-proses lainnya, misalnya saja digitasi. Nah, jika kita sudah selesai melakukan proses georeferencing, kita bisa menutup toolbar georeferensi. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika raster yang akan di-georeferencing adalah citra satelit? Citra satelit tentu saja tidak memiliki grid koordinat sebagaimana sebuah peta. Lalu titik apa yang akan kita jadikan titik kontrol? Untuk kasus citra satelit, kita bisa menunjuk objek-objek tertentu yang terlihat dengan jelas pada citra satelit. Selanjutnya, koordinat objek itu akan kita cari referensinya. Apakah dengan menggunakan peta lain, misalnya saja peta rupa bumi Indonesia, ataupun langsung kita lacak di lapangan menggunakan GPS. Misalnya saja saya akan zoom ke daerah persimpangan jalan ini, tugu atau apa ini di tengah jalan, bisa kita jadikan sebagai titik kontrol untuk proses georeferencing. Nah, untuk melacak koordinatnya, kita bisa mencari peta lain yang mungkin sudah mencantumkan objek ini dan bisa dicari koordinatnya, atau bisa juga kita langsung turun ke lapangan menggunakan GPS. Selanjutnya, koordinat hasil pencarian kita dari peta atau dari lapangan akan kita jadikan sebagai titik kontrol untuk proses georeferencing.